lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 4, 5 dan 6 kita gabung kembali halaman 26 sampai 52 ini sekedar untuk menambah aja wawasan kita dan belajar kita. Mari kita mulai. Ayo berdiskusi. Ya. Di sini ada gambar diskusi. Dayu, Edo, Siti dan Benny sedang mendiskusikan. Ini ada di buku ya, sebuah dongeng ceritakan tentang bunga melati, ada semua di bukunya. Ya, kalau kalian ingat pembelajarannya lalu, bunga melati itu adalah bunga puspa ya, puspa bangsa namanya. Itu bunga kebanggaan Indonesia, salah satu dari yang 3 itu ya kan, kalau ingat yang lalu. Jadi setelah berdiskusi mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng ini. Mungkin akan kita skip atau lewatin aja, tidak kita lakukan yang ini. Jadi ada dongeng, masih kita bahas tentang dongeng. Kalau yang kemarin ada pesan-pesan moral, kalau yang sekarang ada nanti mungkin ditambah lagi dengan karakter. Ya, kita harus memahami karakternya. Jadi ada pesan-pesan moral yang bisa kita ambil, kemudian ada juga karakter-karakter tokoh yang bisa kita jadikan contoh. Tapi itu yang pastinya karakter-karakter yang baik yang kita pilih, karena ada di dalam dongeng itu karakter jahatnya ada ya, banyak contoh karakter. Ada karakter yang baik hati, jadi yang kita ambil nanti yang baik-baik. Jadi bacalah dongeng berikut, diskusikan karakter yang ada dalam dongeng ini, nanti ada tugasnya yang diberitahukan. Dongeng tersebut ada pada halaman 27 sampai 30 yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Ini dia penggalan ceritanya, yang ada lanjutannya nanti di buku juga ada. Kalian lihat lanjutannya pada halaman 28 sampai 30 ya. Ada tugasnya juga nanti. Bagaimana kisahnya? Selain pesan moral, kita juga bisa melihat adanya karakter ya. Itu ya, karakter dari setiap tokoh yang ada. Apa itu karakter? Karakter itu watak ya, watak itu disebutannya. Apa watak? Karakter, sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup. Yang pastinya lebih banyak kita belajar tentang manusia aja. Karena manusia ini yang memiliki kelengkapan dia, pikiran, perilaku, budi pekerti itu ya. Itu manusia. Jadi karakter itu ada lebih banyak pada manusia yang akan kita pelajari. Jadi dalam contohnya nanti karakter ada rendah hati, baik hati, pencemburu, ramah, dingin, ini dia. Contohnya tidak mudah tersinggung, menjelekan yang lain. Nanti ada ini di buku, di dalam cerita Bunga Melati tadi itu ada. Ini dia karakter-karakter. Ada juga yang belum tertuliskan di sini, mungkin masih ada lagi karakter-karakter lain seperti pembenci atau pencemburu itu hampir mirip. Kemudian pemarah, periang itu orang yang senang selalu gembira, itu karakter juga. Jadi kita ambil yang karakter-karakter yang memang benar-benar baik, seperti ini, rendah hati, baik hati, ramah, tapi jangan jadi pencemburu, tinggi hati itu nggak bagus. Yang bagus rendah hati, baik hati, ramah ya. Itu nanti bisa dilihat dari dongeng tersebut. Jadi setelah kalian baca dongeng, kalian juga akan menuliskan 4 tokoh yang diminta. Ini ada di buku, 4 tokoh beserta karakternya apa ya, tuliskan di sini. Dan itu ada tugas ya. Masuk pembelajaran 5, bermain peran. Di sini juga hanya sekilas. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan ya, paling lengkap Indonesia subur. Jadi banyak tanaman yang bisa tumbuh di Indonesia. Bisa terdiri dari tanaman hias ini ya. Tanaman hiasnya ada, tanaman obat, tanaman sayur. Di sini ada tanaman hias, berbunga maupun tidak bunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman. Ini sekarang ini lagi musim bunga, jadi itulah manfaat dari tanaman hias, untuk menghias ya, memperindah suatu tempat atau ruangan. Ayo mencoba. Apa yang kita coba? Bersikap baik. Ini dia, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan dan hewan ya. Manusia, tumbuhan dan hewan kita harus bersikap baik. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Ini karakter bersikap baik. Ini menumbuhkan dalam diri kita. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita.
Begitu juga dengan manusia, dengan hewan, seperti itu. Salah satu sikap baik yang yaitu ini kepada manusia, yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain seperti ini. Misalnya Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Itu berbuat baik kepada manusia. Ada lagi contoh yang lain untuk berbuat baik, ya. Sekarang kita masuk ke matematika, masih tentang pemahaman penjumlahan pada soal cerita. Penjumlahan dengan pertukaran tempat akan menghasilkan jumlah yang sama, ya. Itu dia, mau ditukar posisi, pertukaran itu akan hasilnya akan tetap sama. Contoh ini ada di buku, ya. 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Tempatnya ini. Kalau kita tukar 610 dengan 500, ini dia ada di buku, ya, keterangannya dibaca. Itu akan 610 tambah 500. Jadi ditukar posisinya tetap sama. 610 tambah 500 itu akan sama dengan 500 tambah 600. Berapa hasilnya? Akan sama, hasilnya 1110. Ya, walaupun kita tukar akan tetap 1110 hasilnya. Ini dia. Itu untuk matematika. Masuk ke pembelajaran 6. Sini ada Dayu senang dengan dongeng menceritakan kebaikan. Lagi-lagi karakter yang akan ditumbuhkan yaitu tentang kebaikan. Di sini ada kebaikan hati seorang petani. Di sini, ya, ada cerita dongengnya tentang kebaikan hati seorang petani. Kita lihat penggalannya. Ayo membaca dongeng halaman 42 sampai 45. Petani yang baik hati ada di buku 42 sampai 45. Bagaimana dongengnya? Pasti ada pesan-pesan dan juga karakter yang muncul dari dongeng tersebut. Ini dia contoh penggalan dongengnya. Sekarang kita berlatih matematika kembali. Ini dia ada di buku. Buatlah bentuk penjumlahan 540 tambah 990 1130. Kita balik jadi di depan 590 tambah 540 sama dengan 1300. Maka 590 tambah 540 sama dengan 540 tambah 990, ya. Jadi posisinya kita balik akan tetap sama hasilnya. Contoh lain kita bisa coba pada jumlah lain, ya. Ini kita jumlahkan, kita balik, pertukaran tempatnya akan tetap. Jadi hasil dari 120 tambah 1130 sama, ya. Oke, mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Selebihnya nanti akan ada di buku pembelajaran dan tugas-tugas akan diberikan lanjutannya. Sekian dan terima kasih.